lancar ke TKP. Siap, 86. Ketika di tengah patroli, kami melihat ada bis yang menggunakan lajur 4. Nah, Berhenti di depan, berhenti di depan di bawah barat. Maju terus ke depan, depan. Nah, bawah jalan Pak, jangan ambil kiri Pak. saya minta tolong supirnya ke sini. Ya, oke tolong ya Mas. Malam Pak. Mohon maaf Pak, mengganggu perjalanannya. Ya, Bapak paham kenapa kita berhentikan? Apa Pak? yang kanan. Lajur paling 4 Pak, bahaya sekali Pak seperti itu. Apalagi kondisi malam seperti ini. Bisa mengganggu kendaraan yang lain, apalagi kendaraan pribadi. Yang khususnya lajur 4, Bapak juga tidak sesuai lajurnya seperti itu. Iya. SIM SNK-nya coba. Seharusnya di lajur mana Pak tadi? Saya jalur 2, kalau nggak jalur 3 paling. Ya betul, tidak apa-apa lajur 3. Hanya sekedar menyalip saja. Kembali ke lajur 2. Bapak bawa penumpang. Kira-kira safety nggak Bapak membawa bis ini terus di lajur 4? Ya, Sebenarnya pengemudi ini tahu bahwa dia tidak boleh mengemudikan bis ini di lajur 4. Ya Pak ya, jangan mentingin diri sendiri Pak. Keselamatan yang lain dijaga. Jika ada hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, pasti akan kami lakukan penindakan seperti itu Pak. Jadi ya tolong kembali ke diri Bapak. Gitu. Gimana baiknya keselamatan demi kemanusiaan Pak. Melihat kilas balik, kejadian yang sebelumnya pernah terjadi, banyak sekali bis-bis yang mengalami kecelakaan. Untuk para pengemudi bis, tidak hanya mementingkan kecepatan untuk sampai tujuan, tetapi juga harus mementingkan keselamatan para penumpang yang ada di belakang, karena tanggung jawab penuh ini dipegang oleh pengemudi-pengemudi bis. Di tengah-tengah patroli, kami pun melihat kendaraan pick-up membawa barang bermuatan tidak dengan semestinya. Berhenti di bawah jalan Pak, ambil kiri Pak. Waduh, selamat malam Pak. Mohon izin coba turun sebentar Pak. ya. SIM SNK-nya tolong dikeluarkan. Malam Pak. Mohon maaf ganggu perjalanannya. SNK Pak. Oke. Coba. Dari mana mau kemana Bapak? Kita dari Jakarta Pak. Ya, Dari tujuannya? Kuningan ke Tambun Pak. Ini membawa apa Pak? Ini kita habis bongkaran Pak, pasang Bongkaran. Ya. Berarti ini isinya Isinya meja Pak. meja. Kursi ya. Bapak tahu dimensi kendaraan Bapak sampai di mana batasnya? Tinggi sekali sebenarnya. Betul. Jarak pandang Bapak di spion tengah kan jadi nggak kelihatan ke belakang. Ya, Pak. Hanya fokus kanan kiri saja. Tuh. Sebenarnya kursinya ringan Pak. Hanya Pak. kelihatannya tinggi aja, ringan. Ya, ini mau ringan atau enggak barang yang dibawa, tapi sudah melewati dimensi kendaraan ini. Saya Takutnya Bapak keadaan kencang tadi kan? Iya, Pak. Oleng? Kenapa ada orang di belakang, saya tanya? Ternyata di belakang bagian pickup ini juga mengangkut orang yang seharusnya tidak diperbolehkan. Kebetulan memang kita tadi kekurangan karena Ya. kebanyakan karyawan Pak. Ya. Karena banyak orderan gitu. Ya. Jadi saya terpaksa satu saya taruh di belakang. Sangat tidak disarankan, Pak, membawa atau mengangkut orang menggunakan kendaraan barang seperti ini. Iya Pak. Tidak safety, Pak. Apalagi dia tidak duduk, dia tidak pakai sabuk pengaman, takutnya Bapak keadaan kencang. Bapak nggak tahu nih, ketutupan ini barang. Kita nggak tahu nih, teman Bapak atau kawan Bapak, saudara Bapak kelempar keluar. Kan tidak mau hal seperti itu, Pak. Seperti itu. Saya minta maaf Pak. Apalagi barangnya ini sangat banyak, Pak. Seperti itu. Kenapa nggak nunggu giliran, tunggu di sana, Mas? Coba turun dulu kamu. Sampean siapa? Pekerja juga? Iya, saya pekerja Pak. Saya mau tanya, ketentuannya kendaraan barang ini untuk mengangkut apa? Mengangkut barang. Iya. Kenapa malah Dalam keadaan darurat aja Pak, biar cepet Pak. Mas, saya jelasin seperti ini. Boleh mengangkut orang menggunakan kendaraan barang. Ketika itu keadaannya darurat, kondisi geografis, seperti itu. Sarana di jalan tidak memungkinkan. Seperti itu, Mas. Tapi cuma darurat sih Pak, depan penuh orangnya gede lagi ya kan. Bisa naik angkutan umum, ada bis. Jangan maksakan kehendak. Kita nggak tahu ke depannya ketika kita sudah jalan di jalan tol,
yang padatnya kendaraannya sangat ramai, lalu lintasnya sangat cepat-cepat seperti itu. Kan nggak tahu. Ya, jangan sampai lah Pak. Kalau kayak gini kan sangat tidak disarankan. Iya, seperti benar itu. sih. Keselamatan Mas nggak terjaga. Ya sebaiknya ketika kapasitas mobilnya untuk penumpang di bagian depan ini sudah tidak muat, lebih baik penumpang yang berada di belakang mobil pickup ini menggunakan kendaraan umum agar lebih aman. Udah sering Pak, saya bilang kemarin juga baru diambil nih STNK-nya. Kalau udah sering kenapa masih dilanggar juga? Darurat ya. Emergency sebenarnya Pak. Jadi Tidak emergensi Pak kalau di Jakarta, karena kendaraannya itu sangat banyak transportasi umum yang dapat kita gunakan. Kecuali di desa, pelosok sana, tidak jadi masalah. Siap, Pak. Itu namanya kepentingan lain, kan seperti itu. Kalau kayak gini jatuhnya kepentingan ingin buru-buru sampai di rumah. Yang ada diangkut semuanya, seperti itu. Bukannya tidak boleh pulang bareng, tapi kasihan yang di belakang juga pun tidak enak seperti para penumpang yang ada di depan bersama supirnya. Ah, ini masnya nggak kasihan sama temannya di belakang. Mas, coba di depan dulu. Ya. Karena jarak tujuannya sudah dekat, kami pun memberitahukan kepada penumpang yang di belakang tadi untuk berpindah ke depan, walaupun bersempit-sempitan, tetapi ini lebih aman dan lebih selamat untuk semuanya. Tambun kan keluarnya? Sip, nah. Halo Pak.